Makanya saya kalau ada suami kurang ajar sama istrinya, suruh lihat istrinya melahirkan. Kalau dulu itu kan tidak boleh perempuan laki-laki masuk ruang melahirkan. Kalau sekarang alhamdulillah kasih izin. Saya waktu melahirkan mamanya cek, kau setengah mati. Dur, tidak bisa. Kata dokter, tidak bisa dia Ustaz. Saya bagaimana caranya ini supaya bisa keluar? Dipakum. Apa itu dipakum? Disedot. Bisa dongo anakku ini kalau otaknya disedot. Saya bilang, sudah, mundur ki dok. Saya ngurus ki. Nah bilang, bukan mau pengajian ini Ustaz. Saya mundur ki, saya urusin istriku. Betul Pak, ini. Akhirnya saya salat hajat 2 rakaat. Saya salat hajat dulu 2 rakaat. Lalu saya selawat sebanyak-banyaknya. Lalu saya dorong. Keluar. Sejak itu, saya bilang kalau memang ada laki-laki yang tidak tahu harga istrinya, lihat itu istri melahirkan. Pilihannya hanya 2. Setengah mati atau mati. Dan berapa banyak ibu-ibu wafat melahirkan anaknya. Dan dia tersenyum melahirkan anaknya setelah wafat. Wafat setelah melahirkan. Dia senyum. Berhasil mengeluarkan anaknya untuk melanjutkan masa depan hidupnya. Yang ketiga, kenapa ibu disebut 3 kali? Yang tidak dimiliki laki-laki apa? Menyusui. Ibu masih ingat waktu menyusui? Apalagi kalau sudah mulai tumbuh giginya. Mutuakan hak. Coba. Ibu-ibu membayangkan diri sendiri. Mana ada begitu dia gigi, kau tampil, hei kau gigi saya. Tidak, dia buju. Lepas ku nak. Siang anak-anak. Malam. Coba. Makanya demi Allah tidak akan kalian dapat surga kalau kalian durhaka sama orang tua. Bahkan Nabi jelaskan, jangankan masuk surga, baunya surga kau tidak dapat. Padahal baunya surga kita bisa cium 70 tahun perjalanan. Coba. Makanya hikmah pertama pulang pengajian, muliakan orang tua. Ustadz, orang tua saya dari kecil dia tidak urus saya, nenekku yang urus kak, tidak ada urusan dosanya bapakmu kepada Allah. Urusanmu muliakan orang tua. Nah, bagi anaknya almarhum. Almarhum ini yang sudah meninggal. Bagaimana cara berbuat baik Ustaz? Bapak saya sudah meninggal. 1, doakan. Bagaimana doakan orang meninggal? Minimal, dengar baik-baik. Anak-anaknya ini almarhum, ahli warisnya. Doa tidak harus bahasa Arab. Doa tidak harus yang ada dalam Quran dan Sunnah yang dalam buku-buku doa. Tidak. Apa yang kita doakan orang yang sudah meninggal? Ya Allah, ampuni dosa orang tuaku. Itu yang pertama. 2, terima amal ibadahnya. Ada amal tidak diterima? Ada. Amal apa? Amal pilkada. Bagi-bagi jilbab, bagi-bagi sarung, bagi baju-baju seragam. Karena mau dicoblos, demi Allah tidak ada pahalanya di akhirat. Ya Allah, mana pahalaku? Saya bagi-bagi sembako, habis uangku 2 miliar. Nabi bilang malaikat, bohong tuang. Dia itu bagi-bagi sembako karena mau dicoblos. Maka, ya Allah, mana pahalaku? Saya umrahkan orang 50 ketika pilkada. Bohong, dia mau dicoblos. Allah kata, sudah, kan sudah mau kau dicoblos. Tidak ada pahalamu sekarang. Maka kalau ada kelakuan begitu orang almarhum, kita doakan. Ya Allah, terima amal ibadahnya. Yang ketiga, lapangkan alam kuburnya. Ampuni dosanya. Terima amal ibadahnya. Lipat gandakan segala kebaikannya. Lapangkan alam kuburnya. Jadikan kuburnya menjadi taman-taman surga. Lebih mulia lagi kalau kita tutup, Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tapi sayang 1000 sayang, banyak orang baca doa ini, tapi Pak Imam nasuruh. Kan banyak orang tidak tahu bahasa Arab. Selesai lebaran, pergilah ziarah kubur. Pak Imam tidak tahu bahasa Arab, Pak Doja tidak tahu bahasa Arab, dia juga tidak tahu bahasa Arab. Ibu-ibu gaul, bajunya hitam, roknya hitam, kacamatanya hitam, payungnya hitam, pergi ziarah kubur. Doakan mamaku. Duduk maki bu. Sama-sama mi duduk. Nah baca mi di doa ini Pak Imam. Allahumma ghafirli. Nah bilang ini bu, amin. Amin. Wali walidayya. Amin. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Dalam hatiku, kasihannya ini bu. Dia kira mamaknya didoakan. Padahal mamaknya Pak Imam na doakan. Apa artinya itu tadi? Allahumma ghafirli. Ya Allah ampuni dosaku. Siapaku? Ya Pak Imam. Di belakang kita, amin. Wali walidayya, kedua orang tuaku. Orang tuanya Pak Imam sudah dikasih pisang, dikasih amplop, suruh doa ke mama, tak mamanya doakan.
Coba ini yang banyak. Maka berdoa tidak harus pakai bahasa Arab. Selesai sholat Bapak Ibu, ini anak-anaknya almarhum, selesai sholat baca doa, sampaikan minimal Al-Fatihah. Bagaimana caranya? Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam summa hususil ruhil almarhum Haji Muallim Pabinru Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Sudah itu, ya Allah, ampuni dosa orang tuaku, terima amalnya, lipat gandakan segala kebaikannya, lapangkan alam kuburnya, lalu tutup dengan doa Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, kenapa orang kalau doa sudah begini selesai begini? Itu tambah-tambah gitu. Boleh juga tidak begini, boleh. Apalagi sekarang corona. Dianjurkan jangan pegang muka. Kenapa paling begini Ustaz? Cuma kebiasaan. Kenapa muka? Karena lebih nyambung. Masa Bapak amin ya rabbal alamin? Lebih tidak nyambung lagi. Ya, doakan. Yang kedua, dengar baik-baik. Ini ahli warisnya almarhum. Yang kedua, kalau sudah meninggal bagaimana cara berbuat baiknya Ustaz? Kunjungi karib kerabatnya, anak-anaknya almarhum. Setelah menuntut ilmu, lalu ditugaskan keluar daerah dan menetap di daerah tugasnya. Jangan sampai kau lupakan keluarga yang ada di Sope. Datangi saudaranya bapak, datangi nenek, mungkin itu kita datangi. Begitu cara berbuat baiknya kepada orang tua yang sudah meninggal. Yang ketiga, bersedekah atas nama keluarga. Misal almarhum, ada bajunya, ada dasinya, ada sarungnya, ada sepatunya, tinggal aja di rumah tidak ada yang pakai. Lebih baik kasih orang supaya dipakai. Selama dipakai itu barang, itu almarhum dapat kiriman pahala. Dan barang itu kasih berdasarkan profesinya orang. Misalnya almarhum punya dasi bagus, dasi kupu-kupu, jangan kasih Pak Doja, nggak cocok. Kapan dipakai Pak Imam itu dasi kupu-kupu? Dia pakai Pak Imam dasi kupu-kupu, satu kampung heboh. Wih, jatuh cinta Pak Imam. Nah, lalu kalau dasi kupu-kupu, siapa kita kasih? Kasih cucunya yang lagi kuliah. Itu cocok. Sarung, kasih Pak Imam. Cocok itu, dia tiap hari dia pakai. Songkok, baju gamis, kasih Ustad. Tiap hari dia pakai. Kasih polisi, dia pakai. Paling lebaran dia pakai. Ini namanya yang kita lihat yang produktif. Sedekah. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ini cara berbuat baik kepada orang yang sudah meninggal. 1, doa. 2, mengunjungi karib kerabatnya. 3, bersedekah atas nama orang tua. Misal lagi, musyawarah saudara-saudaranya. Ini ada sawahnya bapak. Alhamdulillah karena ada di semua rumah tak. Meskipun ini ahli waris, kita yang berhak 4 bersaudara. Tapi bagaimana kalau ini tanahnya bapak ini kita jual, bangunkan masjid, insya Allah selama masjid itu dipakai, almarhum dapat kiriman pahala. Jangan sampai terjadi yang pernah saya alami. Ada orang sakaratil maut, dipanggillah saya mengaji, datanglah saya mengaji. Begitu saya baca ngaji, anaknya musyawarah di ruang tamu, musyawarah anaknya di ruang tamu. Apa dia bahas? Bicara kakaknya, saudara-saudara sekalian, ini bapak sebentar lagi meninggal dunia, meninggalkan kita. Supaya tidak ada keributan-keributan, maka mulai hari ini perjelas siapa yang ngambil sawahnya bapak di kampung. Saya dengar, saya bilang, wah, keluarga apa ini? Saya keluar, saya bilang, Pak, bapak masa bapakmu sakaratil maut kok sibuk di sini? Saya ini orang lain. Saya keluar, saya pergi. Siapa yang gagal? Siapa? Orang tuanya gagal mendidik anaknya. Maka ibu-ibu, sebelum segalanya terlambat, didik anak. Nggak usah bangga anak kita tinggi sekolahnya, sampai ke jenderal, sampai direktur, sampai anggota DPR, kepala dinas, kalau dia tidak ada manfaat buat orang tua. Nggak ada.